Baik, selanjutnya tekanan aktif. Peraturannya sama dengan kemarin. Pada prinsipnya eh, ada tanah timbunan imajiner sebesar 0,7 meter, gitu ya. Kemudian di sini ada sehingga di sini ada tekanan tanah aktif yang bentuknya segitiga ini dan tekanan tanah aktif akibat beban luar imajiner ini, gitu. Sama seperti kemarin, hanya membedakan satu titik tinjauannya naik jadi di awal pangkal cantilever ini, gitu. Eh, Sehingga perhitungan gaya gesernya itu sama dengan gaya horizontal ini, gitu. Nah, gaya horizontal ini kan sama dengan volume dari segitiga dan volume dari segi empat. Nah, volume segitiga kan setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi itu ini, setengah alas dikali tinggi. Jadi kan setengah dikali WS kali KA dikali H, itu alasnya. Tingginya juga H, makanya jadi H kuadrat. Nah, karena ini volume berarti kan dikalikan dengan tebalnya. Tebalnya adalah lebar lebar dari jembatan ini. Itu. Nah, itu yang bagian segitiga. Yang bagian segi empat sebenarnya kan alas kali tinggi, berarti kan 0,7 WS kali KA dikali ini kan alas, tingginya adalah H. Dengan lebar jembatan gitu. Dan bending momennya itu semakan gaya dikali lengan. Jadi kan ini gayanya, lengannya setengah H. Ini juga gaya dikali lengan, lengannya adalah sepertiga H karena bagian segitiga. Untuk KA sendiri ini rumusnya, kemudian detail penjelasannya apa itu theta, eh, omega F, aksen, delta, itu ada di pertemuan sebelumnya. Nanti saya kasih link di deskripsi. Jadi enaknya adalah ya harus buka keduanya kalau misalnya mau tahu detailnya. Nah, tekanan tahan dinamis. Tekanan tahan dinamis ini agak menarik. Pertama saya jelaskan dulu. Massa tanah yang bekerja itu kan sebetulnya tanahnya itu berada ya mulai dari atas abutmen sampai dengan fondasi, gitu ya. Nah, gambar ini hanya berlaku ketika kita menganalisis untuk gaya fondasi. Problemnya sekarang kita menganalisisnya bukan untuk fondasi tapi untuk brass wall ini. Titiknya di sini sekarang. Apa yang terjadi? Nah, jadi gayanya distribusinya sama persis segitiga gini, tapi dipotong seperti ini. Nah, jadi kalau saya bandingkan dengan gambar sebelumnya seperti ini sebetulnya segitiganya sama sampai ke fondasi. Cuma karena tinjauan kita naik dari di awal pangkal dari brass wall, ini segitiga kita pancung di sini, kita potong di sini, sehingga bentuknya menjadi distribusi yang untuk trapesium. Akibatnya apa? Akibatnya gaya pusat pusat gaya dorongnya itu kan naik dari awalnya di sini kalau segitiga full ini ya, itu jadi naik ke arah sini karena kita potong di sini di pas pangkal cantilever seperti itu. Nah, berapakah nilai pemotongan di sini, nilai P aksen ini? Tentu saja kita menggunakan rumus perbandingan segitiga. Ini kan segitiga besar ini ya, segitiga besar ini dibanding segitiga kecil, segitiga yang kecil ini, yang bawah ya, bukan yang atas ini. Sehingga rumusnya adalah H dikurang H aksen itu adalah ini, sehingga H min H aksen itu adalah alas segitiga yang kecil dibagi alas segitiga besar yang ini dari sini sampai sini dikali dengan tinggi segitiga besar. Setelah kita dapat nilai P aksen, ya kan, segitiga besar banding segitiga kecil ketemu karena dia perbandingannya linear, jadi kan sama. Nah, akibatnya untuk menghitung gaya geser ini yang sama dengan gaya dorong tanah aktif itu sama dengan ini luasan volume dari trapesium ini. Volume dari trapesium, maka untuk PEG itu sama dengan setengah sisi panjang tambah sisi pendek bagi 2 dikali tinggi. Itu kan rumus luas trapesium kan. Sisi panjang tambah sisi pendek bagi 2 itu kan rata-rata lebar. Itu. Jadi setengah dikali sisi panjang tambah sisi pendek dibagi 2 tadi ya, maaf. Dikalikan dengan tingginya. Tingginya cuman H aksen ini kan.
itu ketemulah luas trapesium. Nah kalau gaya kita punya volume, berarti dikalikan dengan lebar jembatan gitu, ketemulah gaya PEG. Nah untuk bending moment terpaksa kita potong. Jadi yang trapesium tadi kita potong menjadi segi 4 dan segi 3, karena kan ya sama aja sih. Kalau misalnya kalian mau ngitung dulu berapakah titik beratnya si trapesium ya boleh gitu. Jadi kalau saya milihnya ini kita potong aja, jadi kita ngitungnya nanti gaya segi 4 sendiri, gaya segi 3 sendiri. Nah lihat di gaya yang segi 4 itu adalah P dikali H aksen dikali B dikali setengah H, ini adalah gaya. Ini kan berarti yang P aksen ini itu kan lebar, berarti kan alas kali tinggi itu, alas kali tinggi luas dikali lebar jembatan, itu kan jadinya volume. Berarti volume kan adalah gaya. Ini gaya yang segi 4 dikalikan dengan lengannya kan setengah dari tingginya. Sedangkan yang segitiga ini kan berarti kan alas kali tinggi bagi 2. Nah tingginya adalah H aksen, alasnya kan berarti tinggal sisanya adalah yang ini, H dikali VS dikali HA dinamis dikurangi dengan yang segi 4, kan gitu. Jadi setengah alas kali tinggi dikali lebar jembatan itu adalah volume, maka ini adalah gaya yang segi 4 dikali, kalau segitiga otomatis dia di 2/3 dari tinggi yang bagian tanah ini, H aksen, karena segitiganya terbalik jadinya dia 2/3 gitu. Itu logikanya. Jadi ini akibat dari sebetulnya distribusi tekanan tanah itu jadi satu dengan fondasi, cuman kita potong di tinjauan se-elevasi breastwall. Untuk detail cara perhitungan KA dinamis delta KAG ini ada di pertemuan kemarin ya, pertemuan 8. Baik, itu tadi ke-14 beban pada struktur breastwall. Sekarang kita masuk ke kombinasi beban. Saya bilang kombinasi beban ini mempunyai kombinasi beban yang ultimate atau yang kuat, serta kombinasi ekstrim satu yang ada unsur beban gempanya. Ini nilainya kombinasi ada 5 kombinasi dengan satu yang ekstrim dengan nilai koefisien beban hidup ketika terjadi gempa itu adalah ini, tergantung dari jembatan. Kemudian untuk koefisien pada settlement ini SE bukan ES, ini ke bawah. Settlement atau penurunan itu diambil 1,0 gitu ya. Kalau tadi sih saya setelah ini kita belum hitung penurunan ya, karena kalau penurunan fondasi itu atau penurunan abutmen itu ranahnya geoteknik ya. Saya hanya bisa bahas dari segi strukturnya saja. Dan faktor beban untuk temperatur gradien itu adalah ini gitu. Sayangnya pada abutmen kan ini nggak kita hitung ya, nggak ada pengaruh temperatur gradien, jadi kita hanya hitung dari gaya-gaya atas saja. Masih ingat kan cara gunakan tabel ini? Jadi contoh untuk kuat 1 itu adalah mati sendiri kali gamma P, mati tambahan kali gamma P, tegangan tanah aktif kali gamma P, PR nya 0, PL nya 0, SH nya 0, kalau kita hitung gitu. Tambah 1,8 beban D dan 1,8 beban braking dan 1,8 beban jalan kaki. TR dan DT tidak kita hitung, jadi beban truk dan TR itu adalah sentrifugal. Kemudian beban bearing friction atau gesekan pergerakan 1,0, beban rata kita tidak hitung, beban gradien tidak hitung, beban perlawanan tidak hitung. Berarti kita cuma memakai yang ini. EU itu beban hanyutan ya, hanyutan kita tidak hitung gitu. Nah gamma P itu apa? Masih ingat gamma P itu bisa menjadi gamma sebentar nih kelihatannya. Gamma P itu bisa jadi gamma mati sendiri, gamma mati tambahan, gamma tanah aktif, rata tegang, pelaksanaan dan susut, tergantung dari beban yang tinjau. Itu lihat di halaman masing-masing dari pasal bebannya. Kalau sekarang itu jadi kayak gini gamma P itu. Nah ini, jadi kalau mati sendiri itu ini gamma P nya tergantung jenis bahannya apa. Kalau ultimate kita pakai yang ini ya. Kalau tanah aktif dalam kalau ultimate itu yang ini, berarti kita pakai 1,25 untuk yang tanah lateral. Tanah vertikal itu 1,25 sama berarti. Ini beban tegang, beban D,
beban susut dan angka, beban pelaksanaan, dan beban mati tambahan, seperti itu. Jadi gampang ya. Gamma P ini ambil dari sini, kemudian untuk kombinasi pembebannya kita masukkan saja nilai faktornya di faktor kombinasinya dengan jenis bebannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang gaya-gaya yang bekerja pada struktur brace wall atau kolom dari sebuah abutment beserta kombinasinya. Nah, sebetulnya secara prinsip gaya-gaya yang bekerja sama persis dengan gaya-gaya yang bekerja pada fondasi. Yang membedakan adalah titik tinjauannya itu naik dari dasar, awal kan dari dasar pile cap, kita naik dari ke pangkal cantilever dari struktur brace wall-nya gitu ya. Itu berpengaruh ke tekanan tanah aktif, tekanan tanah dinamis, dan berat mati tambahan dan berat mati sendiri gitu ya. Kemudian untuk kombinasi beban ya seperti sudah saya sampaikan tadi, itu prinsipnya kalau pada struktur betonnya, kali ini kita membahas struktur betonnya, kita menggunakan kombinasi yang kuat atau ultimate gitu ya. Itu sangat berbeda dengan kombinasi yang kemarin yang menggunakan kombinasi daya layan gitu. Selanjutnya kita lanjut ke struktur back wall. Nah, bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah penjelasannya. Oke, sudah selesai. Kita sudah selesai membahas tentang brace wall, lanjut ke back wall sekarang. Apa itu back wall? Back wall itu ini. Nah, bagian yang ditumpangi oleh salah ini gambarnya nggak sih? Harusnya salah gambarnya sampai sini ya. Jadi back wall yang saya maksud adalah struktur dari atas sampai bawahnya sini. Hingga nanti tinjauan kita titiknya adalah pangkal cantilever dari back wall ini. Gitu. Nah ini yang saya maksud. Jadi tadi gambarnya kurang lengkap, ini yang lebih tepat. Nah pada back wall ini alhamdulillah gayanya cuma 3, yaitu mati sendiri, tanah aktif, dan tanah dinamis. Nah mungkin kalian bertanya-tanya, Pak di sini kan ada plat yang dia numpu di sini gitu ya, kok di sini tidak ada berat mati plat gitu. Setelah saya pikirkan, justifikasi saya adalah kenapa tidak menghitung berat plat masuk ke dalam sini, itu karena plat ini sebetulnya dia ditaruh di atas tanah timbun. Jadi sepanjang tubuh plat itu dia sudah tertumpu oleh tanah. Maksud saya apa? Jadi kalaupun ada kendaraan yang lewat di atas plat ini, gayanya itu langsung disupport oleh tanah sini. Yang kan sudah terrepresentasikan dengan angka 0,7 dikali tinggi timbunan itu loh. Kan gitu. Jadi itu saya asumsikan, sudah saya justifikasi, plat ini ditahan oleh tanah saja, tidak ditahan oleh si back wall ini. Baik, langsung saja kita membahas tentang berat mati sendiri. Nah, berat mati sendiri dari back wall ini itu menyebabkan gaya vertikal tekan pada si struktur kolom back wall dan bending moment gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya kok bisa timbul bending moment, gimana apa ceritanya? Ini loh, kalau misalkan gambar back wall ini saya zoom in, saya taruh di sini diperbesar, lalu kan masing-masing bagian kita hitung per pias. Nah lihat, ini kan bentuknya bukan segi 4 kan, nggak bentuk yang seperti ini. Sebetulnya titik beratnya itu kan geser, tidak lagi setengah persis dari lebarnya, tapi kan geser ke kanan karena ada unsur yang wawasan bidang satu ini. Nah akibatnya apa? Sebetulnya masing-masing gaya pias 1 dan gaya pias 2 itu punya eksentrisitas terhadap titik berat gabungan gitu. Gampang lah tarik titik berat gabungannya kan gampang gitu. Kan cuma dua pias kan. Nah artinya apa? Sigma gaya vertikalnya sama dengan ya P1 tambah P2 gitu loh. Dan gaya bending momentnya adalah P1 kali eksentrisitasnya, P1 kali lengan 1, dan P2 kali lengan 2. Lengan 2 misalnya paling gampang ya, itu adalah jarak dari sini ke titik pusat berat gabungan. Sedangkan lengan 1 mungkin kecil sekali, itu jarak dari pusatnya si P1 ke titik pusat berat gabungan, seperti itu. Gampang. Lanjut, untuk tekanan tanah aktif, ingat tadi sudah saya bilang kenapa kok plat injak tidak kita masukkan, karena kita anggap sudah ada terwakili oleh 0,7 dari tanah timbun, 7 meter dari tanah timbun ini, sehingga saya jadi seperti ini. Jelas ini menimbulkan momen karena masing-masing pias punya lengan terhadap pangkal cantilever dari back wall.
Dan gaya gesernya sama dengan gaya tekanan aktif 1 dan tekanan aktif 2 gitu. Untuk gaya geser sama dengan tekanan tanah aktif 1 itu adalah volume dari segi 4 ini. Jadi lebar kali tinggi, alas kali tinggi kali lebar garis bidang gambar. 0,7 kali WS kali KA dikali H aksen kali lebar jembatan. Sedangkan nilai KA sudah saya jelaskan berikut sebelumnya ya. Sedangkan yang kedua ini adalah setengah alas kali tinggi kali lebar. Jadi volume yang segitiga ini. Setengah alas, ini alasnya, dikali tinggi dikali lebar. Nah, sehingga bearing momennya itu adalah gaya 1 kali lengannya dan gaya 2 kali lengannya. Lengan 1 adalah setengah dari tinggi timbunan. Nah, lengan 2 adalah sepertiga dari timbunan, kan dia bentuknya segitiga. Sama untuk beban gempa dinamis, logikanya sama. Sebenarnya massa tanahnya adalah satu massa tanah yang dari atas sampai ke fondasi. Namun kali ini kita potong hanya sampai di backbone ini, sehingga makin jauh itu. Nah, ini makin ke atas lagi pusat gaya dorong tanah dinamisnya gitu. Sehingga kita menggunakan logika yang sama, kayak berbandingan segitiga, tadi nilai P aksen di sini, ya, tekanan tanah pada elevasi backbone dengan berbandingan segitiga sama tadi. Sehingga kita hitung PEQ-nya adalah volume dari trapesium itu menggunakan rumus trapesium, dan bending momennya kita potong lagi jadi dua, yang segi 4 dan segi 3. Yang segi 4 ini alas kali tinggi kali lebar itu adalah gaya dikali setengah H itu adalah lengan. Jadi lengannya kan kalau yang segi 4 kan setengah dari tingginya. Sedangkan yang segitiga yang belakang ini itu adalah setengah alas kali, ini kan alas kali tinggi kali lebar kan volume. Jadi ini adalah gaya. Setengah alas kali tinggi. Alasnya kan berarti kan selisih kan. Selisih dari sini dikurangi P aksen gitu. Dikalikan 2/3 karena dia segitiga terbalik. Sehingga lengannya 2/3 gitu. Ini B-nya. Sudah gampang gitu. Combo bebannya ya sama seperti tadi. Nah, ini kombinasi bebannya sama kayak tadi menggunakan yang ultimate ini. Hanya saja kita hanya ada tekanan tanah aktif dan mati sendiri serta beban gempa gitu. Beban gempa tuh maksudnya ya saya presentasikan dengan tekanan dinamis akibat beban gempa tadi. Jadi hanya itu aja. Itu jadi lebih sedikit daripada yang sebelumnya, seperti itu.